Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal hijrata nuqtatan li hayatil islam wa sa'adatil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil ansar wal muhajirin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa syafi'il mudhnibin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, wabil khusus banyak guru-guru dan kesepuhan kita yang hadir pada majelis pagi ini. Bapak Kiai Haji Abdullah Faqih, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kota Jakarta Barat, hadir juga pada pagi ini Bapak RW kita, RW 04, Bapak Haji Jamhuri, Bapak Haji Abu Tafsir, hadir juga di sini Haji Ismail, Ustadz Ferry, abang kita Bang Haji Bahtiar, Sanggar Pitung, Rawblong, dan pengurus majelis Nurul Fikri, Ustadz Haji Sasmi Rais, Ustadz Haji Rafiuddin, pengurus Masjid Al-Ikhlas, Ustadz Haji Ahmad Nawawi, dan masih banyak yang lain. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan juga Bapak Lurah Kaponjeruk dan dihadiri juga dari Bapak Polisi kita. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi ini pada tanggal 9 Muharram 1444 Hijriah, kita bersama berkumpul bersama dalam rangka mengawali tahun baru dengan berbagi kepada sesama. Ini adalah satu langkah mulia dari masyarakat Nurul Fikri dalam rangka mengawali tahun baru
dengan nilai-nilai kebaikan yang jauh lebih besar manfaatnya, yang mana kalau orang meninggal dunia, sebelum meninggal izin sama Allah, bukan minta mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau baca Al-Quran, tapi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa akum minas shalihin. Ini adalah satu terobosan yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan pengurus Nurul Fikri istiqomah untuk bisa berbagi kepada anak-anak yatim kita. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saudara, dari waktu yang ada, sufi besar dari Mesir, pembangun Thariqah Syadiliyah ketiga, yang wafat tahun 709 Hijriah, Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, kelahiran Alexandria, Mesir, wafat di Kairo, dikuburkan di Jabal Muqattam, dekat guru spiritual pertamanya Imam Ibnu Abi Jamrah. Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari di dalam kitab hikamnya beliau menyatakan, la tarhal min kaunin ila kaun fatakuna kahimarir rahan tasiru al-makanul ladhi irtahala ilaihi huwal makanul ladhi irtahala minhu wa anna ila rabbikal muntaha. Afala tanzuru qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, janganlah anda hijrah dari alam menuju kepada alam. Jangan anda hijrah dari alam kepada alam. Bila itu yang dilakukan, fatakuna kahimarir rohan, maka anda terubahnya seperti keledai penggilingan. Keledai penggilingan yang berjalan jauh perasaan, padahal dia jalan dari situ, muter ke situ saja. Walakin irhal minal aqwan ilal muqawwin, akan tetapi hendaklah anda hijrah dari alam kepada Sang Pencipta alam, Allah Jalla Jalaluhu. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah ujung daripada perjalananmu mestinya. Ibnu Athaillah saudara mengajak kita bersama dalam hikmah ini, bagaimana dengan mengalami tahun baru. Jangan kita muter dari tahun ke tahun begitu-begitu saja, tanpa ada makna dan esensi dari perjalanan yang dilakukan oleh kita. Selain daripada 1443 berubah menjadi 1444, entar berubah menjadi 1445, begitu seterusnya, tanpa ada makna yang bisa diambil oleh kita. Seorang muslim yang baik, dia harus mengerti bagaimana cara dia hijrah. Tidak boleh dari tahun ke tahun muter begitu saja seperti keledai penggilingan, muter dari titik yang sama, hanya berputar pada titik yang sama tanpa ada esensi. Perasaannya sudah jauh, tapi sebetulnya masih di situ-situ saja. Kita sebagai hamba saudara, di dalam perjalanan ini
kita tidak boleh stuck hanya perputaran pada cover tanpa mengenal esensi daripada sebuah perputaran. Adanya perputaran tahun bukan sekedar berputar begitu saja, tapi harus ada makna yang kita harus ambil, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita harus menyerap, mengambil makna dari pergantian tahun demi tahun. Adakah perubahan yang jauh lebih besar daripada kehidupan kita, ataukah malah hijrah mundur? Sudah, saya hanya memberikan gambaran yang lebih sederhana agar supaya kita lebih mudah untuk menyerapnya. Seorang muslim yang baik, sebelum ngomongin hijrah, ada 3 yang harus dipikirkan di dalam otaknya dan tidak boleh lepas. Pertama, dari mana kita berasal. Yang kedua, kemana kita akan kembali. Ketiga, untuk apa kita dihadirkan oleh Tuhan di jagat raya ini? Untuk apa kita ada? Untuk apa Tuhan masih berikan kita mengalami tahun 1444? Ini harus dipikirkan oleh kita bersama. Bila kita pandai memikirkan ini, yakin Bapak Ibu, kita bakalan bahagia. Kebahagiaan yang amat sangat luar biasa dalam hidup kita bila kita memahami esensi sebuah kehidupan. Saya mau mengambil contoh yang kecil yang kita alami sehari-hari. Ada di antara kita, jangankan yang ngaji, yang gak ngaji, yang ngaji ada juga demen namanya mancing. Yang ngaji aja nih muka-mukanya banyak yang demen mancing. Ini yang ketawa-ketawa ini kayak-kayaknya begitu. Saya mau ngambil ibrah yang sangat sederhana. Ada yang ke Tanjung Pasir, Tanjung Kait, ada yang ke Rawa Cipondo, macam-macam. Ada yang ke Perigi Lama, ada yang ke Cisehe, Pengasinan, ada yang Muara Gembong, Pak Polisi, mancing. Ini yang ngajinya, jangan yang gak ngaji, yang ngajinya mancing juga. Begitu, ada yang ke Pondok Karya, macam-macam lah dia mancing. Orang mancing itu, saya termasuk orang yang paling demen sama orang mancing, walaupun saya tidak bisa mancing dan tidak hobi juga, tapi saya sama orang mancing termasuk orang yang paling demen. Saya suka doa buat orang tukang mancing tuh, moga diberi panjang umur, rizkinya luas. Kenapa? Sebab orang tukang mancing adalah guru buat saya. Guru. Orang mancing, saudara, itu punya tujuan. Ada tujuan. Pengen dapat ikan. Pengen dapat ikan. Itu tujuan mancing. Tapi tidak pengen doang. Dia ada action. Orang mancing kudu berangkat dari rumah ke kamar, begitu, berangkat dari rumah. Enggak berangkat doang, bawa joran. Tahu joran enggak? Walesan. Oh, palesan. Orang sini nyebut palesan. Bawa nih. Enggak joran sama palesan, enggak ada itu doang, nah. Begitu. Kadang ditinggal namanya neger, saudara, neger. Ada tahu neger enggak? Itu begitu, saudara. Itu begitu. Itu
nggak asal bawa umpannya pelet, nggak asal pelet, itu keju keras, keju campur susu, sarden tuh, apalagi tuh, yang pokoknya mancing tahu aja dah, apa aja itu dibawa. Saya yang sederhana, sebab Ibnu Athaillah Sakandari jangan membaca mancing kepada mancing, sebab itu sangat terendah. Tapi saya harus mengajak supaya hidup kita bahagia ke orang mancing. Ada orang pengen dapat ikan, tapi tidur aja di rumah. Tidur di rumah tapi pengen dapat ikan. Orang apa namanya? Hah? Orang sinting, kata ibu-ibu. Saya paham tuh dari ibu-ibu. Orang sinting, orang yang tidur aja pengen dapat ikan. Itu namanya orang sinting. Saya ikut sama ibu-ibu. Ada orang berangkat juga dari rumah ke Tanjung Kai, Tanjung Pasir, Teluk Naga, kadang mancing bandeng. Berangkat, tapi kagak bawa joran. Berangkat tuh, ini orang apa namanya? Tapi pengen mancing, kagak bawa joran. Namanya orang apa? Orang sinting juga. Kata ibu-ibu kita, orang sinting. Jadi saya paham, orang sinting ada dua. Pertama, orang sinting itu pengen dapat ikan, tapi tidur mulu, nggak berangkat ke empang. Kedua, orang sinting, kata ibu-ibu adalah berangkat ke empang, tapi kagak bawa joran, bawa umpan. Itu namanya orang sinting. Saudara, ridho Allah, surga, itu namanya ikan, saudara. Ridho Allah, surga, namanya ikan kalau orang mancing, saudara. Maka dalam baca Ratibul Haddad, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ikan namanya, saudara. Surga itu ikan. Maka ini titik tujuan. Maka kita hidup di dunia untuk apa Tuhan hadirkan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka ada orang ngandelin KTP-nya Islam, enggak sholat, pengen masuk surga. Orang apa bu? Orang sinting. Orang sinting, kata ibu, sholat kagak, agamanya Islam, pengen masuk surga. Itu orang apa bu? Sinting. Saya ikut ibu aja. Tidak bijak dia orang. Bagaimana dia pengen titik tujuan ridho Allah, pengen dapetin surganya Allah, tapi dia tidak ibadah. Ibadah adalah berangkat dari rumah menuju Teluk Naga, pergi lama, rawat Cipondo. Ini namanya ibadah. Ada orang yang berangkat juga ke Teluk Naga, tapi enggak bawa palesan, enggak bawa joran. Ini kalau kata ibu orang sinting. Ada orang ibadah luar biasa, ruku sujud, tapi kagak ngaji. Maka orang ini sinting juga. Gimana kagak bawa alat-alatnya? Ini sinting juga. Maka saya sangat demen sama orang mancing. Ambil detik ini, biar saya nggak bisa
mancing. Kadang suka dikasih sama anak-anak yang mancing ikan, gurame. Sebab orang mancing ini guru buat saya. Kata Al-Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam Hidayatul Adhiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam Salamul Fudala, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma usya. Sesungguhnya jalan menuju kepada Allah supaya kita bisa usul mencapai sebuah kebahagiaan yang abadi ada 3. Ada syariat, ada tarekat, dan ada hakikat. Dan kita harus tentukan hidup ini supaya kita benar. Supaya kita benar, maka tidak bisa tanpa adanya syariat, tarekat, dan hakikat. Maka hakikat adalah ikan. Syariat ia adalah berangkat dari rumah menuju Teluk Naga, tapi nggak bisa berangkat doang. Pancing nggak boleh asal pancing. Bagaimana? Nangsi namanya. Buat kailnya itu yang ukuran berat. Umpannya nggak boleh asal umpan. Dua-duanya boleh, nggak bisa. Ada orang mancing nggak dikasih umpan, main ditaruh aja di empang. Umpannya nggak ditaruh. Dapat ikan nggak? Dapat ikan nggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kata ikan ente pelit. Kata ikan ente pelit. Gimana Allah mau murah? Bila ente kagak mancing mah harus sedekah dulu. Kalau anda berbagi, kata ikan, ini ikan yang ngomong, anda berbagi, entar Allah bagi. Tergantung umpannya. Kalau umpannya ya pelet biasa, kayak ikan betok sama sepat, tahu nggak? Ya, yang bagus. Maka ibu-ibu Nurul Fikri, bapak-bapak ini dengan nyantuni yatim, namanya mancing. Namanya mancing kemurahan Allah. Yakin apa yang dikeluarin itu Allah bakal ganti berlipat-lipat. Enggak bakalan enggak, mana ada mancing itu kemudian enggak dapat. Dan ikan yang didapat sama umpan gedean ikan, maka yang diberikan itu nanti ama yang Allah bakal gantiin lebih banyak yang Allah gantiin itu ikan. Maka saya demen sama orang begitu. Dan ini melotot ngerti apa kagak ini? Kan bingung saya. Ngerti apa kagak ini? Saya berupaya memberikan analogi sederhana, tapi biar kita hidup jauh lebih bermakna. Bagaimana kita seorang muslim itu tidak boleh hidup asal hidup. Kita harus memiliki tujuan yang jelas. Untuk apa Tuhan hadirkan kita di jagat raya? Apakah hanya untuk menambah kelamnya dunia dengan banyak dosa, ataukah Tuhan beri kesempatan untuk kita menutup kekurangan kita di masa lalu? Dan ini yang harus dicari oleh kita. Hidup itu akan asik bila dia mengenal dari mana dia berasal dan bakal kembali kemana. Apapun strata kehidupan kita bermasyarakat, dan ini adalah yang paling penting. Al-Quran tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita untuk hidup di dunia supaya kita banyak ibadahnya. Enggak ada ayatnya, enggak ada ahsanu amal. Tapi Al-Quran berbicara ahsanu amal. Siapa yang cakep? Ibadah tak perlu banyak, tak perlu banyak, yang penting cakep. Ahsanu amal.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa'lam anni ma niltu hadhil martabah bi kasratis salat wala bi kasratis siyam walakin bisa khawatir nafsi. Saya bisa dapetin pangkat begitu tinggi ini bukan karena banyak ibadah, banyak sholat, banyak puasa, bukan, tapi dengan kedermawanan jiwa. Kedermawanan jiwa. Sebab ini anak-anak yatim yang tadi dibagi itu nanti masuk surga kagak boleh masuk duluan. Anak-anak itu masuk surga nanti kagak boleh masuk duluan sama malaikat Ridwan alaihi salam. Kamu di sini di pintu dulu, jangan masuk. Begitu. Kenapa? Mana yang dulu nyantuni kamu di dunia? Barangkali ada yang masuk neraka, kau tolongin. Kau tolong. Sebab di surga, saudara, yang pertama kali masuk surga 3 orang. 3 orang. Ini golongan pertama. Ada kiai. Ada kiai. Ada orang mujahid, orang berperang di jalan Allah, pejuang, pahlawan. Ada orang kaya masuk surga. Itu dorongan. Nanti aja dulu. Maka akhirnya yang berperang duluan, mujahid, suruh masuk surga duluan. Ditanya sama malaikat Ridwan, Anda mau masuk surga duluan, apa ibadah Anda sehingga Anda pengen masuk surga duluan? Kata mujahid, saya dulu berperang membela agama sampai saya terbunuh di medan juang. Oh begitu, kata malaikat Ridwan. Jadi Anda pantas surga duluan? Iya, kata mujahid, pahlawan. Lalu ditanya, ente perang bener, ilmunya dari mana? Dia jawab, ya dapat belajar. Dari mana? Dari kiai. Yo, jangan sombong. Ente mau masuk surga duluan, kiai belakangan. Kiai dulu lah yang ngajarin ente. Oh, begitu ya, begitu. Jadi nggak jadi. Sama kiai, Pak Kiai dulu, Kiai Abdullah Fakih. Pak Kiai dulu yang masuk surga. Sebab saya dapat ilmu dari kiai itu perangnya. Jadi kiai dulu. Maka itu kiai didorong oleh mujahid untuk masuk surga duluan. Ditanya tuh kiai yang malaikat Ridwan, oh Anda masuk surga duluan? Iya. Emang apa ibadah Anda? Kata tuh kiai, saya ngajar di masjid, di musola. Oh Anda ngajar? Iya. Jadi saya berhak masuk surga duluan. Baik, saya mau tanya, itu masjid yang kamu ngajar, kamu yang bangun? Kagak. Lo kagak, siapa yang bangun? Ya orang kaya yang dermawan, jangan songong kiai. Lah yang bangun dulu lah. Orang kaya yang dermawan yang bukan berbagi, dia duluan. Oh iya juga. Maka kemudian orang kaya, maka yang berbagi-bagi itu pertanda pengen masuk surga duluan. Sebab itu ahsanu amalan. Untuk menuju liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ketika Kanjeng Rasul ditanya,
man khairun nas, siapa manusia yang paling baik di mata Allah? Nabi jawab, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik, manusia yang punya nilai manfaat banyak untuk orang banyak. Kalau kita baca Quran, kita doang yang senang, kita tahajud, kita doang senang, tapi berbagi, menyenangkan orang lain, dan ini adalah luar biasa. Saya yakin apa yang dibagikan itu hanya mancing kemurahan Allah yang bakal diberikan banyak Bapak dan Ibu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mengisi lembaran-lembaran awal daripada tahun baru 1444 Hijriah ini. Ada sesuatu yang bagus. Kita nggak mau tahu judulnya apa yang orang kampung sebut lebaran anak yatim, apa itu judul. Kita melihat prinsip isi. Ini adalah nilai-nilai ajaran yang diajarkan oleh Nabi. La hijrah ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sesudah Futuh Mekah, walakin jihadul waniyah. Tetapi kita dengan berjuang dan dengan niat yang baik sebisa kita, maka apa yang dilakukan adalah sesuatu yang sangat baik. Dan ini pelajaran yang kita bisa ambil dari orang mancing. Kalau kita pengen dapat ridho Allah, pengen dapat surga Allah, nggak boleh berpangku tangan dengan KTP Islam tapi tidak ibadah. Nggak boleh kita asal ibadah, kudu kita menuntut ilmu di mana saja. Dan ini adalah modal awal untuk kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah paham belum? Baik, kalau udah paham kita tutup, karena kita nyari paham doang. Wassallallahu wasallam ala khairati Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.